Perumbulok ini memiliki visi dan misi untuk menjaga 3 pilar pangan. 3 pilar pangan itu adalah keterjangkauan, ketersediaan, dan stabilisasi harga. Halo Sobat Bulog, selamat datang di podcast bersama Bulog dengan tema Dampak Bulog pada Keamanan Pangan di Indonesia. Perkenalkan, saya Kalimaya Okta selaku host dan hari ini saya tidak sendirian, melainkan saya ditemani oleh narasumber luar biasa yakni Bapak Bowo Kristiono selaku Kadif Pemasaran dan Pengembangan Bisnis. Langsung saja akan kami sapa bersama. Selamat siang Pak Bowo. Selamat siang Mbak Maya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik sekali kabarnya. Gimana Mbak Maya kabarnya hari ini? Luar biasa baik juga. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Semoga harapannya teman-teman yang menonton di rumah atau dimanapun ini sama bahagia dan sama sehatnya seperti Pak Bowo dan juga saya. Baik Pak, karena di sini tidak semua teman-teman paham secara keseluruhan terkait dengan Bulog, mungkin bisa saya jelaskan secara singkat ya Pak ya terkait dengan Bulog itu sendiri. Baik. Bulog adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup Bulog meliputi usaha logistik atau pergudangan, kemudian ada survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan, serta usaha eceran. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan secara singkat yang nanti kemudian akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Bowo. Nah Pak, sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi, Perumbulok ini kan adalah perusahaan umum yang bergerak pada sektor yang esensial, yakni pangan, seperti itu ya Pak. Lalu bagaimana langkah Bulog untuk mencapai kedaulatan pangan tersebut? Baik Mbak Maya, jadi tadi sudah dijelasin Mbak Maya, namun kami ulangi lagi ya, jadi Perumbulok itu adalah salah satu badan usaha milik negara yang berbentuk perum. Perumbulok ini 100% modalnya dimiliki oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Nah, bagaimana sih Perumbulok itu menjaga kepastian atau memastikan food safety untuk Indonesia? Nah, Perumbulok ini memiliki visi dan misi untuk menjaga 3 pilar pangan. 3 pilar pangan itu adalah keterjangkauan, ketersediaan, dan stabilisasi harga. Di sini Perumbulok berperan dalam 2 layer, yaitu mengamankan layer bawah, menjaga layer tengah, dan mengamankan layer atas. Layer bawah itu apa? Layer bawah adalah petani, para petani. Jadi kita Perumbulok dalam operasionalnya menjaga harga petani agar harga petani khususnya harga beras tidak jatuh di bawah HPP atau harga pokok pembelian pemerintah. Kemudian di tengahnya apa? Di tengahnya Bulog melalui 26 kantor wilayah dan serangkaian kantor cabang serta gudang yang tersebar di seluruh Indonesia menjaga agar stok-stok pangan selalu tersedia untuk masyarakat. Dan yang terakhir yang ketiga, yang layer atas adalah Bulog senantiasa menjaga harga eceran agar tidak melampaui harga eceran tertinggi. Disitulah peran Bulog memerankan dalam memastikan Indonesia agar tetap aman bagi pangan, terjangkau, dan harga tetap bersahabat untuk rekan-rekan Bulog sekalian. Sobat-sobat Bulog tetap merasa aman di rumah masing-masing. Saya kira demikian Mbak Maya. Baik Pak, berarti Bulog ini memang memastikan bahwa harga pangannya ini masih bersahabat, masih bisa dijangkau oleh segala kalangan ya Pak ya, baik tadi tingkatan layer pertama, kedua, atau tingkatan layer yang atas seperti itu ya Pak. Baik, kemudian Bulog ini kan produknya seperti yang sudah kita ketahui ada banyak. Boleh tolong disebutkan mungkin produk Bulog yang paling dikenal masyarakat atau mungkin produk unggulan dari Bulog itu sendiri? Baik Mbak Maya, jadi Perumbulok sebagaimana penugasan pemerintah, jadi Perumbulok itu sebelumnya kami sampaikan bahwa Perumbulok itu merupakan badan usaha milik negara yang ruang lingkupnya itu ada 2. Jadi ada sektor pelayanan publik atau public service obligation dan juga sektor komersial atau bisnis. Untuk sektor publik, Bulog memiliki payung di mana dia ditugaskan oleh pemerintah melalui peraturan presiden nomor 125 tahun 2022 tentang pengolahan atau penggunaan cadangan beras pemerintah. Kemudian dengan lahirnya Badan Pangan yang merupakan Badan Pangan Nasional atau mungkin Mbak Maya sering kenal dengan National Food Agency atau NFA, sering muncul di TV. Nah, itu adalah sebagai amanat dari Undang-Undang Pangan agar negara itu memiliki suatu badan pangan yang mana menjadi
regulator untuk seluruh regulasi pangan yang ada di Indonesia, dan Bulog menjadi salah satu eksekutor utamanya. Dalam penugasan Badan Pangan, Perum Bulog ditunjuk sebagai pengelola CPP. CPP adalah cadangan pangan pemerintah. Nah, terkait Bulog yang dikelola produknya apa aja, sesuai dengan penugasan bahwa 3 komoditas utama yang dikelola oleh Perum Bulog adalah pajale atau padi atau beras, jagung, kemudian kedelai. Namun seperti kami sampaikan tadi di awal, jadi Perum Bulog itu tidak hanya bergerak di bidang PSO ya, public service aplikasi, tapi dia juga mengembangkan sektor komersil. Nah, sektor komersil ini dikembangkan untuk apa? Sektor komersil ini dikembangkan untuk menunjang Perum Bulog dalam menjalankan penugasan dari pemerintah. Jadi sektor komersil ini menjadi senjata tambahan untuk membuat Perum Bulog lebih leluasa dalam mengemban penugasan pemerintah. Nah, produk-produk untuk komersilnya apa aja? Banyak Mbak Maya. Jadi mungkin Mbak Maya kalau sering jalan-jalan ke supermarket modern itu ada, ataupun ke general trade, pasar-pasar murah, pasar basah, atau mungkin di sekitar rumah Mbak Maya sering melihat namanya rumah pangan kita, itu adalah saluran distribusi produk pangan Bulog. Nah, produk pangan apa yang disalurkan? Ada selain beras tadi ya, beras ini memiliki beberapa merek, yaitu ada merek Food yang merupakan umbrella brand kita, kemudian ada juga merek-merek yang dikelola oleh unit bisnis kita. Jadi kita memiliki unit bisnis yang bergerak di bidang industri atau manufacturing. Dia menghasilkan beras, salah satunya namanya beras Punokawan, beras Sibreh, dan lain sebagainya. Di samping beras, Perum Bulog juga mengelola komoditas pangan lainnya seperti minyak goreng, minyak kita mungkin sering dilihat ini yang digemar ibu-ibu di masa paceklik kemarin ya, pada rebutan minyak goreng, ngantri minyak goreng. Nah, kami salah satu pendistribusi minyak goreng kita. Di samping produk-produk beras dan minyak goreng dan lain sebagainya, juga ada produk yang dikembangkan oleh Perum Bulog untuk mengkonversi pola konsumsi beras utamanya. Di sini kita mengembangkan mie yang berasal dari sagu. Kita mengenal namanya mie saki. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di etalase. Ini bisa Bapak Ibu peroleh di modern market ataupun di e-commerce secara mudah dengan harga yang tentunya bersahabat untuk rekan-rekan sobat Bulog sekalian. Baik, jadi memang produk Bulog ini ada beraneka macam dan produk komersialnya pun juga salah satunya adalah mie saki ini ya Pak ya. Betul, dan bisa ditemui di berbagai macam supermarket atau tadi saluran distribusinya ada pasar basah juga. Kemudian ada juga e-commerce juga. E-commerce juga, boleh tahu nggak Pak e-commerce dari Bulog ini apa? Iya, jadi di e-commerce kita menggunakan beberapa platform. Salah satunya adalah Shopee. Di Shopee mungkin Bapak Ibu bisa cek namanya ipanganan.com. Di situ banyak produk beras ataupun produk lainnya yang dikelola oleh Perum Bulog ditawarkan. Kemudian ada juga di Shopee juga Bulog Official, ada juga di situ, ada juga di Tokped, dan juga ada di e-commerce lainnya seperti Ralali dan lain sebagainya. Baik, jadi memang produk-produk Bulog ini selain beraneka macam juga bisa diakses, bisa dibeli tidak hanya secara offline atau langsung, namun juga online ya Pak ya? Iya, betul sekali. Baik, kemudian tadi kan produk yang disebutkan juga sudah beraneka macam, kemudian juga produk-produk Bulog ini didistribusi ke seluruh Indonesia. Nah, tentu ada tantangan tersendiri yakni untuk menjaga kualitas produk. Bagaimana Bulog menjaga kualitas produk meskipun produknya ada banyak dan didistribusi se-Indonesia, bagaimana itu Pak? Iya, jadi di Perum Bulog, Perum Bulog itu merupakan BUMN, dia bisa memiliki anak perusahaan, dia bisa memiliki unit bisnis. Perum Bulog sendiri dalam mengelola komoditas yang dikelola ataupun produk-produk yang dimiliki, kualitas produk itu dimulai dari lahirnya. Lahirnya suatu produk adalah dari suatu produksi atau suatu pembelian. Pada saat produksi atau pembelian, sebelum komoditas produk tadi disimpan di gudang Bulog, telah melalui serangkaian mekanisme pemeriksaan kualitas. Di sini Perum Bulog memiliki unit bisnis juga atau strategic business unit yang bergerak di bidang pengelolaan dan pemberantasan hama, survei, pengelolaan dan pemberantasan hama. Jadi ada namanya UB Jastasma, dia melakukan survei terhadap kualitas produk yang sebelum diterima di Perum Bulog. Di situ dicek kadar airnya itu seperti apa, apakah sudah sesuai atau enggak, brokernya seperti apa, menirnya seperti apa, dan komponen kualitas lainnya tentunya. Setelah produk itu disimpan, juga memerlukan perawatan. Nah, di situ peran Ujastasma juga melakukan perawatan. Di samping itu, Perum Bulog juga memiliki unit bisnis yang memang bergerak di bidang produksi.
yaitu unit bisnis industri. Di unit bisnis industri ini kita memiliki sertifikasi ISO, untuk tata kelola manufacturing, perizinan terkait kesehatan pangan seperti PSAT, BPOM kita sudah menjaga semua. Dan juga produk-produk tadi dirawat dan disimpan dengan baik dengan tata pergudangan yang modern. Kita menggunakan namanya WMS atau Warehouse Management System. Kita bisa ngecek nih kondisi gudang saat ini pada suhu seperti apa dan treatment apa yang harus dilakukan di pergudangan sebelum dia juga tetap dirawat dengan mekanisme perawatan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dengan menggunakan unit bisnis yang bergerak di bidang survei dan pemberantasan hama tadi. Baik, jadi memang kualitas dari produk Bulog ini tidak perlu diragukan lagi karena tadi termasuk ke bagian gudangnya pun juga ada standarnya sendiri ya Pak? ISO, ya. Betul, dan untuk tadi juga disebutkan ada sertifikatnya juga. Iya. Jadi memang produk-produk Bulog ini sudah pasti kualitasnya terjaga ya Pak ya, iya, sampai kehalalannya juga terjaga. Kehalalannya juga terjaga. Bahkan kemarin Perum Bulog itu pernah mendapatkan sebagai salah satu pemenang dalam newcomer untuk lab sertifikasi halal untuk produk pangan BUMN. Beberapa periode yang lalu kita mendapat penghargaan. Baik, ini masih di tahun 2023 tahun Pak? 2023 masih baru. Jadi untuk Sobat Bulog yang tertarik untuk membeli produk Bulog, jangan ragu lagi karena kehalalannya pun juga sudah ada sertifikatnya ya Pak ya, betul. Sudah terjamin. Dan tadi juga kualitasnya pun juga sudah terjamin. Nah selanjutnya, ini kan produk Bulog sudah ada banyak, kemudian juga didistribusikan seluruh Indonesia. Lalu bagaimana langkah yang Bulog ambil agar masyarakat ini semakin sadar atau semakin meningkat awareness-nya terkait dengan produk-produk Bulog itu sendiri? Iya, baik, makasih Mbak Maya. Gimana sih Perum Bulog meningkatkan awareness Mas terhadap produk-produk yang kelola oleh Perum Bulog? Betul. Jadi kebetulan di sini kan tadi dikenalkan Mbak Maya, saya selaku Kepala Divisi Marketing dan Pengembangan Bisnis. Di situ ada 3 ruang lingkup utama. Yang pertama adalah strategi pemasaran, kemudian yang kedua adalah marketing communication, dan yang ketiga adalah pengembangan bisnis. Nah, di 2 subdivisi tadi yang terkait dengan marketing, strategi dan komunikasi tadi, kita melakukan beberapa aktivitas rutin dan juga monitoringnya secara rutin. Di antaranya kita melakukan publikasi atau campaign terhadap produk-produk Perum Bulog melalui media yang kita jadikan salah satu budaya perusahaan. Jadi karyawan wajib melakukan namanya Jumpos. Jumpos, apa itu Pak Jumpos? Jumpos itu adalah Jumat posting. Jadi tim kreatif kami setiap minggu membuat konten-konten kreatif terkait produk yang mau disampaikan, brand awareness-nya seperti apa, dan kadang juga informasi terkait isu-isu strategis terkait pangan dan produk yang dikelola oleh Perum Bulog. Di situ kita mewajibkan atau mengadvokasi bagi karyawan untuk mau terlibat dalam program membangkitkan awareness bagi masyarakat dengan cara memasang status konten yang telah dibuat oleh tim kreatif kami dalam ajang Jumpos tadi melalui WA, status WA, kemudian juga melalui channel-channel IG media sosial lainnya ya. Kemudian di samping itu kami juga di marketing communication juga ada program bersama komunitas ya. Saat ini yang baru dikembangkan, baru akhir-akhir tahun ini dikembangkan, yaitu Bulog with Community. Kita membangun kolaborasi dengan Head Lifestyle, di mana kita bersama beberapa salah satu komunitas untuk senam kardio. Jadi di situ kita selain membangkitkan kesadaran untuk berolahraga, kita juga membangkitkan kesadaran akan pangan yang sehat. Nah, dalam beberapa event kegiatan yang sudah kita lakukan, kita mempromosikan. Jadi ada produk Bulog yang memang dia desainnya itu beras utamanya untuk meningkatkan kesehatan. Kalau mungkin Mbak Maya makan beras takut gitu ya, karena terlalu banyak kadar gulanya dan lain sebagainya. Nah, kita di sini mengembangkan produk yang memang sudah difortifikasi dengan beberapa kandungan vitamin dan zat gizi. Mungkin bisa dilihat di sini namanya Beras Fortifit. Ini ada beberapa kandungan gizi, ada vitamin A, vitamin B1, kemudian B3, B6, B9, B12, zat besi, dan bahkan zinc. Dan zinc di sini kan memiliki implikasi pada kesehatan manusia, vitalitas manusia. Jadi kita rangkaikan kegiatan dengan komunitas yang
yang memang terrelasi atau terhubung dengan produk yang memang relevan dengan yang dia lakukan. Kemudian kita juga menggunakan key opinion leader atau KOL. Kita pernah menggunakan beberapa KOL yang cukup ternama yang mungkin bisa dilihat di website Bulog, di IG Bulog ya. Jadi nggak enak kalau kita sebutkan di sini ya. Ya, kemudian juga iklan di media sosial. Iklan di media sosial itu kita menggunakan AdSense di beberapa media sosial kanal utama. Kemudian konten-konten di media sosial melalui melalui ID kami dari seperti di Instagram ataupun di Facebook. Kita memiliki saluran-saluran yang memang kita jadikan kanal utama untuk posting atau untuk campaign konten di media sosial. Baik, jadi kalau bisa saya rangkum, ini sebenarnya langkah yang dilakukan oleh Bulog untuk meningkatkan awareness ini sudah maksimal ya Pak, karena dimulai dari pembuatan konten yang tidak hanya menghibur. Tadi kan ada Jumpos ya Pak Jumpos. Ya? Jumpos. Nah ini kontennya tidak hanya menghibur, namun juga informatif gitu. Jadi tidak hanya mengentertain followers atau pengikut dari sosial media Bulog, namun juga memberikan edukasi kepada followers. Selain itu juga tadi ada kegiatan dengan komunitas kegiatan dengan komunitas, kemudian juga melakukan kerjasama dengan KOL atau influencer seperti itu, dan yang terakhir tadi juga mengajak karyawan juga untuk berpartisipasi aktif seperti itu ya Pak. Kemudian membahas terkait dengan media sosial. Bulog ini kan memiliki media sosial Pangan Kita _official. Nah, apakah ini merupakan salah satu strategi Bulog untuk mendorong masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam program-program yang sudah dicanangkan? Iya, benar sekali Mbak Maya. Jadi memang Pangan Kita official itu merupakan saluran resmi kita. Di samping jadi Perum Bulog itu secara korporasi kan memiliki saluran formal namanya Perum Bulog pastinya, tapi dalam pengembangannya kita juga membuka saluran tambahan. Jadi untuk meningkatkan exposure terhadap Perum Bulog, kita juga mengembangkan saluran untuk Instagram namanya Pangan Kita Official. Nah, di situ kita posting beberapa konten-konten yang sudah disampaikan tadi. Jadi kontennya ada informatif ataupun deskriptif terkait produk-produk kita ataupun ajakan untuk gaya hidup yang lebih baik lagi, dan juga tentunya di situ ada giveaway bagi para sobat Bulog yang sering mantengin nih media sosial kita. Jadi kalau sobat Bulog sering mantengi, ada beberapa kali giveaway. Jadi giveaway dalam bentuk kuis atau apa-apa yang nanti biasanya diposting itu pada momen-momen tertentu, misalnya Hari Pangan Sedunia atau mungkin hari-hari besar lainnya. Hari spesial lainnya ya. Baik, jadi untuk sobat Bulog nih yang mengikuti secara aktif media sosialnya Bulog ini bisa berkesempatan untuk menang giveaway. Karena cukup rutin ya Pak ya diselenggarakan. Menarik ya. Dan jangan lupa untuk mengikuti laman Instagram dari @pangankita _official, karena selain nanti akan diselenggarakan giveaway secara aktif namun juga sobat Bulog bisa mendapatkan informasi yang edukatif tentunya. Nah, lalu kemudian bagaimana Bulog mengetahui kepuasan pelanggan? Karena ini kan juga produknya ada banyak, lalu juga sudah dipromosikan secara masif. Kemudian untuk mengetahui kepuasan pelanggan, langkah Bulog seperti apa Pak? Iya, kita ada beberapa mekanisme ya. Jadi yang pertama saya sampaikan adalah mekanisme yang kita lakukan melalui untuk khusus media e-commerce. Jadi di e-commerce itu yang di ipanganan.com kita rutin nih memantau gimana tingkat kepuasan pelanggan. Kita monitor rating bintang. Jadi kita jaga rating bintang itu selalu berada di minimal 4,8. Kita jaga, dan setiap konten negatif kita selalu tindak lanjuti. Jadi misalnya biasa nih hasil belanja kok bungkusnya robek, kok apa. Nah, proses ada review seperti itu. Review seperti itu segera kita tindak lanjuti dengan chat personal ke yang bersangkutan untuk melakukan retur dan lain sebagainya, serta menghimbau kepada yang bersangkutan setelah dilakukan perbaikan tadi, apakah bersedia untuk merubah reaksi atau respon terhadap itu reviewnya. Jadi itu salah satu yang kita lakukan. Kemudian kita juga secara rutin melakukan survei kepuasan pelanggan. Jadi kita lakukan setiap 3 bulan kita melakukan survei, menyebarkan survei kepada seluruh saluran penjualan kita. Jadi kita ada saluran distributor, saluran retail, dan saluran binaan kita sebarin link, kita monitor bagaimana tingkat kepuasan pelanggan, dan alhamdulillah rata-rata hampir 5 semua mendekati ya. Baik, jadi tidak perlu ragu untuk membeli produk Bulog
walaupun itu secara online ya Pak ya, melalui e-commerce. Karena kalaupun nanti mungkin ada kendala atau kok kualitasnya tidak sesuai yang dibayangkan seperti itu, bisa melakukan retur atau bisa komplain seperti itu ya Pak, dan tentu akan ditindaklanjuti dengan baik seperti itu ya Pak. Nah, kemudian masih relate dengan pertanyaan sebelumnya, bagaimana Bulog menciptakan citra yang positif di masyarakat atau mungkin tetap menjaga citra yang sudah positif ini Pak? Ada beberapa mekanisme yang kita jalankan Mbak Maya. Jadi yang pertama tentunya tadi sudah beberapa kali kita sampaikan bahwa media sosial yang kita gunakan itu merupakan salah satu sarana untuk membangun citra positif, karena selain informasi terkait produk juga kita membangkitkan kesadaran bahwa sebenarnya kan kalau kita bicara terkait korporasi itu kan secara umum memiliki 3 tujuan utama, itu triple bottom line. Di situ ada profit, people, and planet. Jadi disitulah kenapa kita kembangin ada community dan lain sebagainya. Kita menghimbau masyarakat tidak hanya untuk membeli tapi untuk memiliki kesadaran terkait kesehatan pangan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pembuatan konten di website ataupun di media sosial. Jadi website kita itu kan ada bulog.co.id, di situ website resmi kita, ada page kita di situ. Kemudian yang offline kita juga melakukan gathering bersama sahabat RPK dan juga dengan mitra pemasok. Dan bahkan dalam beberapa event besar yang pernah kita lakukan, kita memberikan award kepada sahabat RPK. Jadi sahabat RPK kita kasih award misalnya pada saat HUT Bulog. Gathering ini tujuannya itu apa? Gathering ini kita bertujuan tidak hanya sekedar membagi hadiah, tapi kita juga berusaha mengembangkan community development terhadap RPK tadi agar bisa memiliki tata kelola dengan baik. Jadi mungkin Mbak Maya baru tahu RPK itu seperti apa sih. RPK itu adalah rumah pangan kita, yaitu saluran distribusi perum Bulog yang dimiliki oleh masyarakat, dan dia itu tersebar di seluruh lapisan masyarakat, di mana di situ untuk coverage manajemennya itu territory management di satu RW dibuat satu misalnya kayak gitu. Jadi bisa merata dan tidak saling bersaing antar RPK-nya. Dan RPK tadi karena backbone-nya itu memang masyarakat rumah tangga ibu-ibu, jadi untuk manajemen terkait tata kelola perusahaan tentunya butuh support ya. Nah, itulah yang kita masuk di situ, memberikan support terkait bagaimana sih mengelola RPK dengan baik, terus bagaimana sih melakukan pemasaran dengan baik, dan bahkan mungkin kalau Mbak Maya sempat melihat YouTube-nya kami, di situ ada beberapa informatif terkait cara-cara pengelolaan perusahaan yang baik. Jadi ada namanya Bulog Business Talk. Di situ kita sharing informasi nih, gimana sih cara menggait customer dan lain sebagainya. Saya kira demikian Mbak Maya. Baik, jadi sebenarnya dari sosial medianya Bulog sendiri ya Pak ya, tidak hanya informasi yang berkaitan dengan pangan atau kesehatan saja, melainkan tadi yang seperti sudah dijelaskan ada informasi terkait pengembangan perusahaan juga. Betul seperti itu ya Pak. Ya. Jadi adalah sebuah manfaat dan keuntungan kalau Sobat Bulog ini mengikuti media sosial resmi dari Bulog secara aktif seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir tadi sekaligus menutup podcast bersama Bulog episode 1 siang hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Bowo. Terima kasih Mbak Maya. Terima kasih Pak untuk waktu dan informasi yang telah diberikan kepada Sobat Bulog di rumah. Dan jangan lupa untuk terus ikuti media sosial resmi dari Bulog, karena tidak hanya ada informasi yang tentunya informatif, melainkan juga banyak konten menarik dan entertaining lainnya. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.